Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian para pejuang cinta yang mendengarkan podcast ini, semoga selalu diberikan perlindungan dan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Banyak hal dan kejadian dalam hidup kita yang kita tuh sulit banget buat ngelupain ya. Kejadian itu selalu teringat dalam memori kita, dan orang-orang yang berperan penting dalam kejadian tersebut juga kita sulit untuk melupakannya. Ada banyak penyebab kenapa kita sulit melupakannya. Bisa jadi karena dia adalah plot penting banget dalam hidup kita. Bisa jadi karena dia orang paling berjasa yang bisa merubah hidup kita. Bisa jadi juga dia adalah orang yang paling berjasa dalam traumatis kita. Dia adalah orang paling jahat yang pernah kita temui. Dia adalah orang yang meninggalkan luka mendalam dalam hidup kita. Pembahasan mengenai hal yang tidak bisa dilupakan bakal gue kupas di dalam video ini, dan bagaimana caranya agar kita berkesan dan sulit dilupakan oleh orang lain. Bagi yang penasaran, mari kita mulai. Sebelum gue masuk ke pembahasan yang lebih jauh, gue mau disclaimer dulu di depan bahwa video ini tidak bertujuan untuk melakukan hal yang tidak ikhlas. Tidak berniat untuk memanipulasi kebaikan untuk keuntungan pribadi atau keuntungan tertentu. Video ini hanya berisi informasi dan cara serta tips untuk memberikan pemahaman ke kalian tentang bagaimana cara bersikap yang sulit dilupakan. Setelah kalian baca disclaimer-nya dengan baik, sekarang kita mulai ke pembahasannya. Oke, ada dua nih, mau berkesan baik atau berkesan buruk. Dua-duanya sama-sama sulit dilupakan soalnya. Kalau gue nanya maunya kalian, pasti kalian maunya berkesan baik kan? Tapi nafsu selalu mengarahkan kita memberikan kesan yang buruk. Nah, itulah tujuan kenapa video ini dibuat. Kalau kalian pengen jadi pria yang sulit dilupakan oleh wanita atau oleh orang lain, kalian harus nanya dulu ke diri sendiri. Ada nggak orang yang sulit kalian lupakan? Dan biasanya kenapa kalian sulit melupakannya? Biasanya nih berhubungan banget sama yang namanya jasa. Lu sulit ngelupain orangnya karena dia punya jasa yang besar dalam hidup lu. Bisa jadi dia pahlawan dalam kehidupan lu, yang dulu sempet nolongin lu di saat susah. Bisa juga dia adalah seorang guru yang sampai sekarang ilmunya masih bermanfaat buat lu pakai. Makanya nggak bisa dilupain. Nah, hanya sesimpel itu metodologinya. Kita cukup cari latar belakang masalah, motifnya, terus kita bisa menemukan solusinya. Caranya adalah menjadi orang yang berjasa dalam hidupnya. Dimulai dari hal-hal yang kecil aja dulu. Mulai dari membantu dia untuk melawan ketakutannya mungkin, atau mengajarkan sesuatu yang dia belum bisa sampai dia bisa, itu juga berkesan. Atau melakukan hal yang belum pernah dia lakukan dengan pria lain misalkan, tapi yang positif tentunya. Atau yang paling berkesan adalah lu mampu merubah hidupnya dari yang gelap menjadi terang. Dari yang terang menjadi gelap kayaknya nggak usah dikasih tutorial ya. Manusia udah lihai banget soal itu. Manusia nggak perlu diajarin buat nyakitin orang ya. Manusia udah bisa ngelakuin itu tanpa dikasih tutorial. Nah, untuk berjasa ke orang yang kita sayangi itu nggak harus melulu berkaitan dengan finansial atau materi. Tenang aja. Lu hanya perlu pahami apa yang menjadi masalah dalam hidupnya. Lu coba selesaikan itu. Lu coba bantu di situ. Lu hanya perlu coba perbaiki apa yang menjadi kekurangan dia menjadi suatu kelebihan. Nah, itu keren banget. Termasuk channel ini nih. Channel ini tidak akan mudah dilupakan oleh orang-orang yang akhirnya terbantu pola pikirnya, mindsetnya, dan dia terapkan dalam hidupnya. Jadi intinya lakukan sesuatu yang bisa meninggalkan bekas atau jejak yang dia selalu bersinggungan dengan hal itu setiap hari. Paham nggak? Contoh simpelnya kayak ngasih ilmu tentang marketing misalnya. Lu kasih ilmu itu gratis ke dia, cuma-cuma. Dan ternyata ilmu itu bisa bikin dia sukses sampai sekarang. Nah, ketika dia sukses, dia akan selalu ingat bahwa ilmu ini dia dapat dari lu. Atau yang berhubungan dengan materi. Lu bisa kasih dia modal, dan dari modal itu, setiap kali dia menjalankan usahanya, dia akan selalu ingat bahwa kalau bukan karena modal dari lu, dia nggak bakal bisa jadi kayak sekarang. Kalau itu dari materi ya. Of course, menjadi bermanfaat bagi orang lain, kita juga harus bermanfaat dulu untuk diri kita sendiri. Karena sulit banget ya rasanya bermanfaat bagi orang lain, tapi untuk diri sendiri aja kita susah menjadikan itu sebagai manfaat. Nah, bagi lu yang ngerasa finansialnya biasa aja ya, tingkatkan wawasan. Ada skill lain yang bisa dipelajari tanpa harus punya duit ratusan juta. Lu cuman beli kuota bulanan doang tuh, dan lu sering-sering baca aja gitu ya.
Ketika lu udah terbiasa untuk baca atau memahami video-video tentang edukasi, itu rasanya nikmat, bro. Ilmu itu rasanya nikmat. Bahkan hormon dari ilmu itu lebih tinggi ketimbang keinginan lu untuk bereproduksi dengan lawan jenis, ya. Rasa penasaran manusia itu emang udah didesain sama Tuhan. Cuman bagaimana cara kita untuk memaksimalkan itu doang. Pria yang tidak bisa dilupakan adalah pria yang bermanfaat bagi orang lain dan manfaatnya dirasakan sampai orang itu meninggal. Dan pesan terakhir dari gua dalam video ini, lakukan semua itu dengan ketulusan. Karena kalau lu ngelakuin hal itu dengan tidak tulus, hasilnya selalu nggak baik. Nggak baik buat diri lu sendiri, juga nggak baik untuk orang lain. Ini kita nggak bicara rasionalitas, logika, matematis, hitung-hitungan, kalkulasi. Enggak ya, ini lebih ke rasa gitu. Ada penjelasan yang panjang kenapa hal yang dilakukan secara tidak tulus itu mengakibatkan hasil yang tidak maksimal. Dan kalau gue bahas di video ini tentunya bakal panjang ya, dan itu butuh kajian juga untuk bisa dipahami. Jadi gue ambil simpelnya aja dari esensi dalam video kali ini. Kira-kira paham lah ya maksud gue. Jadilah bermanfaat untuk diri sendiri dan bermanfaat buat orang lain. Karena itulah tujuan laki-laki diciptakan. Dan lu gak bakal bisa dilupakan. Bukan hanya dari pasangan lu, tapi orang-orang terdekat lu. Quotes terakhir dalam video kali ini adalah, bermanfaat itu selalu memberikan nilai yang sama kepada yang memanfaatkan, juga kepada yang memberi manfaat. Lantas apa yang membuat kita tidak ikhlas? Semangat para pejuang cinta, tidak ada unsur provokasi dan merendahkan gender tertentu. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan kondisional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.